warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaidiah dari Pendidikan IPA kelas A dengan NPM 19 10 30 30 37. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran IPA terpadu pada materi tata surya. Seperti materi pada pertemuan sebelumnya, tata surya merupakan sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dengan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, benda-benda langit yang mengelilingi matahari antara lain yaitu ada planet, asteroid, dan satelit, dan juga lain sebagainya. Untuk matahari sendiri, matahari merupakan pusat tata surya di mana anggota-anggota tata surya akan mengelilingi dengan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Nah, matahari sendiri merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tak akan ada kehidupan di bumi. Nah, untuk jarak sebelumnya, kalian pernah terfikirkan tidak bagaimana planet-planet tetap mengelilingi matahari dalam suatu keteraturan? Bukankah di dalam ruang hampa udara, semua benda-benda akan dapat terbang melayang? Nah, jawabannya adalah karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik. Dari sisi pembelajaran fisika, kita mengetahui yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Hukum gravitasi Newton ini ditemukan oleh Newton setelah Newton mengalami peristiwa ketika dia sedang duduk di bawah pohon, kemudian kepalanya jatuh tertimpa apel. Nah, dari situ kemudian Newton berpikir, bagaimana mungkin ketika sebuah apel dapat jatuh dari pohon, maka kemungkinan besar terdapat gaya yang terdapat pada ujung puncak pohon, dan nantinya gaya tersebut juga dapat kita temukan pada ujung puncak gunung. Nah, dari situ Newton mulai memikirkan bagaimana sih buah dapat jatuh dari pohonnya. Jika buah saja dapat jatuh dari pohonnya, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi, padahal bulan berada di luar angkasa? Nah, dari situ Newton menemukan gaya yang diberi nama gaya gravitasi Newton, di mana setiap partikel di dalam akan saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian dua massa kedua partikel. Nah, gaya gravitasi akan bekerja pada massa suatu benda yang masih berada di dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi dapat diabaikan, maka semua massa yang berada di sekitar besaran benda tidak dapat dipengaruhi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kenapa matahari tetap menjadi inti, kemudian planet-planet lainnya selalu mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Hal itu dapat terjadi karena terdapat gaya gravitasi atau gaya saling tarik-menarik antar planet dengan partikel-partikel lain yang sebanding, yaitu dengan planet-planet lain dan juga dengan matahari, sehingga mereka akan tetap berada pada satuan jarak tertentu. Nah, pada materi kali ini kita tidak hanya mempelajari tentang tata surya dalam sisi astronomi, akan tetapi kita juga mempelajari tata surya dalam sisi fisika, yaitu dalam sisi gaya gravitasi dengan hukum yang dikembangkan oleh Newton, yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Nah, pembelajaran seperti ini dapat kita kenal dengan istilah pembelajaran terpadu, yang merupakan konsep pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dari ke-10 model pengembangan pembelajaran terpadu ini, salah satu yang menjadi landasan dalam menjelaskan materi tata surya tadi adalah yaitu model keterhubungan atau model connected, di mana model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, atau satu keterampilan dengan keterampilan lain. Nah, satu konsep itu yang pertama yaitu tadi konsep mengenai tata surya, kemudian konsep yang lainnya yaitu konsep mengenai gaya
gaya gravitasi yang terdapat dalam lingkup tata surya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.